Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar Bastandi, NIM 7. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab jawaban dari UAS kelas kepemimpinan A. Jadi langsung saja saya mulai dari nomor 1 untuk mode A. Yang pertama saya jawab benar. Untuk soal kedua saya jawab salah. Dan yang ketiga saya menjawab dengan benar. Dan langsung saja ke soal B nomor 4. Di sini saya akan menjawab soal 4 yang bagian A. Yang pertama orientasi tugas, yang kedua orientasi hubungan, dan yang ketiga orientasi perubahan, dan yang terakhir jaringan eksternal. Untuk penjelasannya di yang jawaban bagian B, orientasi tugas itu memiliki penjelasan memantau tugas dan menyelesaikan masalah. Dan yang orientasi hubungan itu mendukung dan memberdayakan sebuah tugas dari perusahaan. Dan yang orientasi perubahan itu mendukung sebuah perubahan di perusahaan itu. Dan jaringan eksternal yang terakhir adalah menjalankan peran sebagai wakil perusahaan di dunia eksternal perusahaan itu. Untuk jawaban yang C, tim virtual itu adalah sebuah kelompok yang tersebar secara geografis, yang hampir semua anggotanya tidak pernah bertemu secara langsung atau tatap muka. Untuk jawaban yang nomor 5, saya menjawab dengan menentukan posisi strategis, mengukur tujuan dan aktivitas perubahan. Dan lanjut ke jawaban nomor 6 bagian A. Saya menjawab dan berpendapat seperti ini. Dalam upaya meningkatkan produktivitas itu sangat terbatas karena juga melihat kapasitas produksi dari sebuah perusahaan. Ini soal untuk yang jawaban kuliah tamu itu ya, yang di soal itu dari petrokimia itu. Dan lanjut saja ke jawaban yang B. Karena jika perusahaan tidak mengikuti perkembangan, maka perusahaan itu akan hancur. Memang benar sih kalau tidak mengikuti perkembangan. Karena rawan banget kalau tidak perusahaan itu tidak hanya bertahan di tempat tapi tidak berkembang. Tidak mengikuti perkembangan. Untuk jawaban yang C, iya, karena kebutuhan konsumen itu sangat menunjang untuk kepentingan produktivitas perusahaan. Untuk yang selanjutnya jawaban bagian D itu, ide dan kreatif itu tidak harus datang dari lini top manager, terkadang bisa datang dari lini bawah dan itu harus ditampung. Dan untuk keputusannya itu terletak di tangan seorang top manager. Untuk bagian yang E, kita itu harus bisa memodifikasi sikap agar kedepannya tidak ada yang mengalahkan. Maksudnya itu adalah kita itu harus memiliki sebuah pendirian dalam karakter. Jadi kalau karakter itu baik, maka tidak akan bisa yang mengalahkannya atau membuat yang mematikan karakter itu, karakter diri kita maksudnya. Yang jawaban F, strategi bisnis yang dilakukan dan memberikan pengaruh tinggi kepada kebutuhan konsumen. Ini adalah konsumen intimasi. Jawabannya seperti itu. Terus selanjutnya jawaban G, sebuah produk yang dan jiwa kepemimpinan untuk menjalankan perusahaan secara efisien. Untuk jawaban H adalah penyempurnaan lini produksi. Dan ini selanjutnya adalah jawaban nomor 7. Pendapat saya terkait artikel krisis karena COVID itu yang ada di soal. Kita ke bagian A dulu.
Saya jawab iya, karena bagaimanapun perusahaan itu harus bisa bertahan dalam situasi krisis bagaimanapun juga. Karena kalau perusahaan tidak bisa bertahan, lalu apa ya, kayak siapa yang akan memberi gaji kepada karyawan kalau memang perusahaan itu bangkrut? Karena banyak sekali ya dalam situasi krisis ini, banyak perusahaan yang tidak bisa bertahan karena memang apa ya, dia itu tidak bisa secara real berubah gitu dalam segi organisasi maupun di bidang secara real, kayak seperti itulah. B. Orientasi perubahan sangat penting, karena jika tidak ada perubahan maka situasi itu akan tetap dalam lingkup krisis. Memang benar sih. Saya memilih organisasi. Hal apa yang akan saya lakukan adalah melakukan orientasi perubahan. Kalau kita tidak berubah maka kita akan tetap berada di lingkungan krisis itu dan tidak akan bisa keluar dari masalah. Untuk jawaban C, saya akan membuat sebuah tim perubahan yang akan membawa perusahaan keluar dari situasi krisis. Dan untuk jawaban yang terakhir dari bagian D, langkah-langkah untuk menanggulangi atau keluar dari masalah krisis, jika saya sebagai seorang manajer, adalah yang pertama membuat sebuah tim, yang kedua merumuskan sebuah masalah krisis yang dihadapi, lalu kemudian membuat sebuah rules atau apa istilahnya ya, peraturan baru untuk perubahan agar bisa segera keluar dari masalah krisis ini. Baik, itu sekian dulu dari jawaban saya. Saya Akbari Bastandi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.